Aku tidak pernah menyangka, satu nama yang dibacakan di depan peti jenazah kakek akan membuat seluruh keluargaku berubah menjadi musuh. Orang-orang yang tadi menangis kehilangan, beberapa detik kemudian menatapku seolah aku telah mencuri sesuatu yang bukan milikku. Dan yang paling menyakitkan, mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Sebelum aku melanjutkan kisah ini, kalau kalian suka cerita drama keluarga yang penuh rahasia, pengkhianatan, dan akhir yang tidak mudah ditebak, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dukungan kalian benar-benar berarti agar semakin banyak kisah seperti ini yang bisa kami hadirkan. Sekarang, izinkan aku menceritakan bagaimana semua ini bermula. Namaku Nadia, usiaku 29 tahun. Selama hidupku, aku tidak pernah merasa menjadi bagian penting dalam keluarga besar kami. Sejak kecil aku dikenal sebagai cucu biasa yang tidak memiliki pencapaian luar biasa. Aku hanya memiliki sebuah toko bunga kecil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah suamiku meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, hidupku semakin sederhana. Aku tidak lagi mengejar kemewahan. Yang kupikirkan hanya bagaimana menjalani hari dengan tenang. Satu-satunya orang yang selalu membuatku merasa berharga hanyalah kakek. Beliau sering berkata bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi dari seberapa tulus seseorang memperlakukan orang lain ketika tidak ada yang melihat. Kalimat itu terus kuingat. Pagi itu langit mendung ketika kami mengantar kepergian kakek untuk terakhir kalinya. Halaman rumah duka dipenuhi mobil-mobil mewah milik paman dan bibiku. Semua mengenakan pakaian hitam dengan wajah muram. Dari luar, kami tampak seperti keluarga harmonis yang sedang kehilangan sosok paling dihormati. Padahal aku tahu, sebagian besar dari mereka sudah membicarakan warisan bahkan sebelum jenazah kakek dimakamkan. Aset di kota pasti dibagi rata. Rumah utama kemungkinan untuk Mas Arman. Pabrik seharusnya jatuh ke keluarga kita. Kalimat-kalimat itu beberapa kali kudengar berbisik di antara mereka. Aku hanya memilih diam. Bagiku, kehilangan kakek jauh lebih menyakitkan daripada memikirkan harta yang beliau tinggalkan. Setelah prosesi pemakaman selesai, kami semua berkumpul di ruang keluarga rumah peninggalan kakek. Suasana masih sunyi. Aroma kopi yang disiapkan para tetangga bercampur dengan bau kayu tua yang memenuhi ruangan. Di ujung meja duduk Pak Hendra, pengacara kepercayaan kakek selama lebih dari 20 tahun. Beliau membuka map coklat tebal lalu berkata dengan suara tenang. Sesuai amanat almarhum Bapak Surya, hari ini saya akan membacakan surat wasiat beliau di hadapan seluruh ahli waris. Ruangan mendadak hening. Aku melihat Paman Arman menyandarkan tubuhnya dengan senyum tipis. Seolah ia sudah tahu semua aset akan menjadi miliknya. Di sampingnya, Paman Dedi tampak sibuk memainkan cincin emas di jarinya. Sedangkan Bibi Ratna sesekali melirik ke arah rumah melalui jendela, mungkin membayangkan rumah itu segera menjadi miliknya. Aku sendiri duduk di pojok ruangan. Tidak ada sedikit pun harapan dalam pikiranku. Pak Hendra mulai membaca satu persatu isi surat wasiat. Beberapa aset kecil dibagikan kepada yayasan sosial, masjid, dan panti asuhan yang selama ini didukung kakek. Tidak ada yang memprotes. Semua menunggu bagian terbesar. Lalu Pak Hendra menarik napas pelan. Selanjutnya mengenai seluruh aset utama berupa rumah keluarga, lahan perkebunan, ruko, deposito, serta saham perusahaan keluarga. Semua orang otomatis menegakkan badan. Akan diberikan kepada satu orang ahli waris yang telah dipilih langsung oleh almarhum. Aku melihat senyum Paman Arman semakin lebar. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika nama yang keluar bukan namanya. Dengan ini seluruh aset utama diwariskan kepada Saudari Nadia Pratama. Aku membeku. Ruangan juga ikut membeku. Selama beberapa detik, tidak ada satupun yang berbicara. Aku bahkan sempat berpikir pendengaranku salah. Maaf, Pak. Suara Paman Arman memecah kesunyian. Coba ulangi lagi. Pak Hendra mengangguk. Seluruh aset utama diwariskan kepada Saudari Nadia Pratama. Tidak mungkin, bentak Paman Dedi sambil berdiri. Bibi Ratna langsung menepuk meja dengan keras. Ini pasti ada kesalahan. Semua mata beralih kepadaku. Tatapan mereka bukan lagi tatapan keluarga, melainkan tatapan orang-orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang mereka anggap milik sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan kepada ayah? Tuduh Bibi Ratna dengan suara bergetar. Aku menggeleng cepat. Aku tidak melakukan apapun. Jangan bohong, teriak Fajar, sepupuku. Kamu pasti mempengaruhi kakek saat beliau sakit. Dadaku mulai sesak.
Aku ingin menjelaskan bahwa selama ini aku hanya menemani kakek, karena tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Namun belum sempat aku membuka mulut, Paman Arman sudah menunjuk wajahku. Ayah tidak mungkin mengambil keputusan seperti ini tanpa ada yang menghasutnya. Pak Hendra mencoba menenangkan suasana. Keputusan ini dibuat almarhum dalam kondisi sehat. Semua dokumen ditandatangani sesuai prosedur hukum. Tetapi tak seorang pun mau mendengarkan. Tangisan berubah menjadi kemarahan. Ucapan belasungkawa berubah menjadi tuduhan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menjadi orang asing di tengah keluargaku sendiri. Aku belum tahu bahwa pembacaan wasiat hari itu hanyalah permulaan. Karena beberapa jam kemudian, seseorang akan mengetuk pintu rumahku sambil membawa sebuah amplop tua bertuliskan namaku, surat terakhir yang ditinggalkan kakek, yang kelak mengungkap alasan sebenarnya mengapa beliau memilihku sebagai pewaris tunggal. Aku selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk pulang. Namun keyakinan itu hancur hanya dalam hitungan jam setelah surat wasiat kakek dibacakan. Begitu Pak Hendra menutup map berisi dokumen wasiat, tak seorang pun lagi memandangku sebagai cucu, keponakan, atau saudara. Di mata mereka, aku hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Aku meninggalkan rumah duka lebih dulu. Kepalaku terasa berat. Semua yang terjadi seperti mimpi buruk yang datang tanpa peringatan. Berkali-kali aku mengingat kembali detik ketika namaku disebut sebagai pewaris utama. Aku bahkan masih bertanya-tanya dalam hati. Kenapa aku? Padahal selama ini aku tidak pernah sekalipun membicarakan soal warisan dengan kakek. Aku menghidupkan motor tuaku dan melaju pelan menuju rumah. Sepanjang perjalanan, ponselku terus berdering. Nama Paman Arman muncul. Lalu Paman Dedi. Kemudian Bibi Ratna. Aku tidak mengangkat satupun. Beberapa menit kemudian, pesan-pesan mulai berdatangan. Angkat teleponmu. Kita harus bicara. Jangan bertindak bodoh. Disusul pesan yang membuatku merinding. Kalau kamu masih menganggap kami keluarga, serahkan semua hak waris itu. Aku mematikan layar ponsel. Sesampainya di rumah kecilku, aku langsung duduk di ruang tamu. Rumah itu terasa sangat sunyi sejak suamiku meninggal. Biasanya, setelah menemani kakek kontrol ke rumah sakit, aku selalu menyempatkan diri mampir ke rumah beliau sebelum pulang. Kini semuanya benar-benar telah berakhir. Aku menuang segelas air putih, tetapi tanganku gemetar hingga air tumpah ke meja. Belum sempat aku membersihkannya, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Disusul suara pintu yang dibanting. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Tok, tok, tok. Ketukan pintu itu terdengar keras. Aku membuka pintu perlahan. Di depan rumah sudah berdiri Paman Arman, Paman Dedi, Bibi Ratna, Fajar, dan Maya. Wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan kesedihan karena baru kehilangan ayah. Yang kulihat hanyalah kemarahan. Tanpa menunggu dipersilakan, Paman Arman langsung masuk ke ruang tamu. Kita selesaikan sekarang juga. Aku menarik napas panjang. Silakan duduk. Tidak usah basa-basi, potong Fajar. Kami cuma ingin tahu bagaimana caramu mempengaruhi kakek. Aku menatapnya kecewa. Aku tidak pernah mempengaruhi siapapun. Omong kosong, bentaknya. Bibi Ratna mulai menangis. Nadia, kamu tahu kan Om dan Bibi juga punya keluarga yang harus dinafkahi? Masa semua harta ayah diberikan kepadamu seorang? Aku menghela napas pelan. Aku sendiri masih bingung kenapa kakek memilihku. Ucapan itu justru membuat Paman Dedi tertawa sinis. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku memang tidak tahu. Kamu yang paling sering bersama ayah. Karena tidak ada yang menemani beliau. Ruangan mendadak sunyi. Kalimat itu seperti tamparan. Namun hanya sesaat. Paman Arman segera menyela. Jangan memutar balik keadaan. Kami sibuk bekerja. Aku mengangguk pelan. Iya, sibuk bekerja. Tapi kakek sering menunggu sampai malam berharap ada salah satu anaknya datang makan bersama. Yang datang hanya aku. Wajah mereka langsung berubah. Aku tidak berniat menyalahkan siapapun. Aku hanya mengatakan apa yang selama ini kulihat. Fajar mengepalkan tangan. Jangan merasa paling berjasa. Aku tidak pernah merasa begitu. Lalu kenapa semua harta diberikan kepadamu? Itu pertanyaan yang juga ingin kutanyakan. Suasana kembali memanas. Paman Arman mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Kami sudah menyiapkan surat. Aku mengernyit.
Surat itu diletakkan di atas meja. Isinya membuatku terdiam. Surat pernyataan pelepasan seluruh hak waris. Apa ini? Tanda tangani. Aku menggeleng. Aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu bukan keputusanku. Wasiat itu adalah amanat terakhir kakek. Paman Dedi memukul meja hingga gelasku terjatuh. Kamu mau melawan keluarga sendiri? Aku hanya menghormati keinginan beliau. Bibi Ratna mendekat sambil menggenggam tanganku. Air matanya mengalir deras. Nadia, anggap saja Bibi yang memohon. Serahkan semuanya. Biar kita bagi rata. Aku menunduk. Kalau saja keputusan itu hanya tentang uang, mungkin aku sudah menyerah. Tetapi ini adalah pesan terakhir seseorang yang selama hidupnya selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Aku tidak sanggup mengkhianatinya. Maaf, Bei. Tangannya perlahan terlepas. Ekspresinya berubah dingin. Kamu akan menyesal. Fajar berdiri mendekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Dengar baik-baik. Kalau kamu tidak menyerahkan warisan itu secara baik-baik, kami akan mencari cara lain. Aku berusaha tetap tenang meski lututku mulai lemas. Maksudmu apa? Kamu akan tahu nanti. Mereka pergi satu persatu. Pintu rumah ditutup keras hingga bingkainya bergetar. Aku terduduk di lantai. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Baru kali ini aku benar-benar merasakan bagaimana uang mampu mengubah orang-orang yang selama ini kupanggil keluarga. Sekitar 1 jam kemudian, saat malam mulai larut, terdengar kembali suara ketukan di pintu. Namun kali ini berbeda. Hanya 3 kali. Pelan. Teratur. Aku mengusap air mata lalu membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun dengan pakaian sederhana. Wajahnya terasa asing. Maaf. Apakah benar ini rumah Nona Nadia Pratama? Iya, benar. Bapak siapa? Pria itu tersenyum tipis lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang sudah mulai kusam. Ini titipan dari almarhum Pak Surya. Aku membelalak. Titipan kakek. Iya. Beliau berpesan, amplop ini hanya boleh saya serahkan sehari setelah wasiat dibacakan dan hanya kepada Nona seorang. Tanganku bergetar ketika menerima amplop itu. Di bagian depannya hanya tertulis beberapa kata dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Nadia. Jangan dibuka di depan siapapun. Aku belum tahu bahwa isi amplop sederhana itu akan menjadi awal terbongkarnya rahasia terbesar yang disimpan kakek selama puluhan tahun. Tanganku masih gemetar saat menatap amplop coklat yang baru saja kuterima. Pria tua itu sudah berjalan menjauh sebelum sempat kutanya lebih banyak. Aku bahkan tidak tahu siapa namanya. Aku mengunci pintu rumah rapat-rapat. Suasana malam terasa begitu sunyi. Hanya suara jarum jam di ruang tamu yang terdengar jelas. Aku meletakkan amplop itu di atas meja. Untuk beberapa saat, aku hanya menatapnya. Tulisan tangan di bagian depan benar-benar milik kakek. Bentuk hurufnya yang sedikit miring tidak mungkin salah. Dulu, setiap ulang tahunku, beliau selalu menuliskan kartu ucapan dengan tulisan yang sama. Aku menarik napas panjang. Perlahan kubuka segel amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar surat yang sudah dilipat rapi dan sebuah kunci kuningan kecil dengan gantungan berbentuk bunga melati. Aku langsung mengenali gantungan itu. Itu adalah bunga kesukaan nenek. Dengan hati-hati kubuka surat tersebut. Nadia. Hanya membaca namaku saja, mataku mulai terasa panas. Kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti kakek sudah tidak ada lagi. Maaf karena kakek harus meninggalkan beban yang mungkin terlalu berat untukmu. Air mataku menetes tanpa kusadari. Mulai hari ini, banyak orang akan menganggapmu sebagai penyebab mereka kehilangan harta. Mereka akan marah, memfitnah, bahkan mungkin membencimu. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Aku menggigit bibirku. Seolah-olah kakek sudah mengetahui semua yang terjadi hari ini. Mereka bukan orang jahat sejak lahir. Keserakahanlah yang membuat mereka berubah. Aku melanjutkan membaca. Kamu pasti bertanya kenapa bukan anak-anak kakek yang menerima warisan itu. Dadaku berdebar. Jawabannya belum boleh kamu ketahui sekarang. Aku menghela napas kecewa. Ternyata surat ini belum memberikan jawaban yang selama ini kucari. Namun kalimat berikutnya langsung membuatku kembali fokus. Di gudang belakang rumah utama ada sebuah lemari jati tua yang tidak pernah dipindahkan sejak nenekmu masih hidup. Di balik laci paling bawah terdapat lubang kunci kecil. Gunakan kunci yang ada di amplop ini.
Aku menatap kunci kuningan di samping surat. Apapun yang kamu temukan di dalamnya, jangan langsung percaya pada siapapun, bahkan kepada keluargamu sendiri. Aku menelan ludah. Sebelum membuka kotak itu, pastikan tidak ada seorang pun yang mengikutimu. Surat berhenti sampai di situ. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada alasan. Hanya tanda tangan sederhana. Kakek Surya. Aku membaca surat itu berkali-kali. Setiap kalimat terasa seperti teka-teki. Kalau memang hanya ada warisan biasa, mengapa kakek harus menyembunyikan sebuah kunci? Dan mengapa beliau sampai mengingatkanku agar tidak mempercayai keluargaku sendiri? Pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Aku memutuskan menelepon Pak Hendra. Beberapa kali nada sambung terdengar sebelum akhirnya beliau mengangkat. Selamat malam, Nadia. Maaf mengganggu, Pak. Saya ingin bertanya sesuatu. Tentang surat titipan almarhum. Aku langsung terdiam. Bapak sudah tahu? Tahu. Pak Surya pernah memberitahu saya bahwa suatu hari akan ada seseorang yang mengantarkan surat itu kepadamu. Siapa pria tadi, Pak? Beliau sahabat lama Pak Surya. Sudah puluhan tahun dipercaya menyimpan beberapa barang penting. Aku semakin penasaran. Pak, sebenarnya kenapa kakek memilih saya? Pak Hendra terdiam cukup lama. Ada beberapa hal yang belum boleh saya jelaskan. Kenapa? Karena itu juga pesan beliau. Aku memejamkan mata. Apakah saya sedang dalam bahaya? Beliau menghela napas pelan. Yang perlu kamu waspadai bukan orang asing. Kalau begitu siapa? Keserakahan. Sambungan telepon terputus. Aku memandangi layar ponsel dengan perasaan tidak menentu. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Pukul 5 pagi, aku sudah bersiap menuju rumah utama peninggalan kakek. Aku sengaja berangkat sebelum matahari terbit agar tidak bertemu anggota keluarga yang lain. Jalanan masih lengang ketika motorku memasuki halaman rumah. Gerbang ternyata tidak terkunci. Aku masuk perlahan. Rumah itu terasa jauh lebih sepi dibanding biasanya. Aku berjalan menuju gudang belakang. Bangunan tua itu dipenuhi debu. Rak-rak kayu masih tertata seperti terakhir kali aku membantu kakek mencari peralatan berkebun beberapa bulan lalu. Tak butuh waktu lama sampai aku menemukan lemari jati yang disebutkan dalam surat. Aku menarik laci paling bawah. Benar saja. Di baliknya terdapat sebuah lubang kunci kecil yang hampir tidak terlihat. Tanganku mulai berkeringat. Perlahan ku masukkan kunci kuningan itu. Klik. Terdengar suara kunci terbuka. Sebuah kompartemen rahasia muncul dari dalam lemari. Di sana terdapat sebuah kotak besi hitam yang ukurannya tidak terlalu besar. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Berat. Sangat berat. Namun sebelum sempat kubuka, aku mendengar suara langkah kaki dari arah luar gudang. Trek. Seseorang baru saja membuka pintu gudang. Aku refleks memeluk kotak besi itu. Siapa di sana? Terdengar suara laki-laki yang sangat kukenal. Itu suara Fajar. Dan dari bayangan yang jatuh di lantai, aku sadar dia tidak datang sendirian. Aku langsung mematikan senter ponsel dan memeluk kotak besi itu seerat mungkin. Gudang mendadak gelap. Hanya ada sedikit cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah dinding kayu. Langkah kaki di luar semakin mendekat. Kamu yakin dia masuk ke sini? Suara Fajar terdengar pelan. Aku melihat motornya di depan rumah. Suara kedua itu milik Paman Dedi. Dadaku berdegup semakin kencang. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa tahu aku datang pagi-pagi ke rumah kakek. Apa mereka sengaja mengikutiku? Atau, sejak semalam mereka memang sudah mengawasi rumah ini? Aku segera memasukkan kotak besi ke dalam karung bekas pupuk yang tergeletak di sudut gudang. Sekilas karung itu tampak berisi perkakas tua, sehingga tidak menarik perhatian. Baru saja karung itu kututup, pintu gudang terbuka lebar. Nadia. Aku berdiri sambil berpura-pura terkejut. Paman? Fajar? Kalian ngapain di sini? Fajar langsung menyapu seluruh isi gudang dengan tatapannya. Harusnya kami yang bertanya. Kamu sedang apa? Aku cuma ingin melihat tanaman kakek. Fajar mendengus. Tanaman ada di kebun, bukan di gudang. Aku berusaha tetap tenang. Kemarin aku belum sempat pamit sama kakek. Jadi aku ingin melihat-lihat tempat yang sering beliau pakai. Paman Dedi terus memperhatikanku tanpa berkedip. Tatapan itu membuatku tidak nyaman. Lalu kenapa pintunya ditutup? Karena banyak debu. Jawabanku terdengar masuk akal, tetapi wajah mereka masih penuh kecurigaan.
Fajar mulai membuka satu persatu lemari tua di dalam gudang. Aku mengepalkan tangan. Kalau dia menemukan kompartemen rahasia itu, semuanya akan berakhir. Untungnya, setelah beberapa menit mencari, ia tidak menemukan apapun. Kita pulang saja, yah, katanya kesal kepada Paman Dedi. Dia memang aneh, tapi sepertinya tidak menyembunyikan apa-apa. Aku mengembuskan napas lega dalam hati. Sebelum pergi, Paman Dedi berhenti tepat di depanku. Nadia. Iya, Paman. Kalau kamu menemukan sesuatu milik ayah, sebaiknya kamu serahkan kepada keluarga. Aku menatap matanya. Kalau memang itu hak keluarga, tentu akan saya serahkan. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu sama sekali tidak terasa hangat. Semoga kamu tidak membuat keputusan yang salah. Mereka akhirnya pergi. Aku menunggu beberapa menit sampai suara mobil mereka benar-benar menghilang. Barulah aku mengeluarkan kembali kotak besi dari dalam karung. Aku memutuskan tidak membukanya di sana. Terlalu berbahaya. Aku membawa kotak itu pulang. Sepanjang perjalanan, perasaanku tidak tenang. Berkali-kali aku melihat kaca spion memastikan tidak ada kendaraan yang mengikutiku. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci semua pintu dan menutup gorden. Kotak besi itu kuletakkan di atas meja makan. Warnanya hitam kusam dengan sedikit karat di beberapa sudut. Di bagian atas terdapat ukiran kecil berbentuk pohon beringin. Aku mencoba membuka penutupnya. Tidak bisa. Aku memeriksa seluruh sisi kotak. Tidak ada lubang kunci. Tidak ada pengait. Tidak ada apapun. Aku mencoba menekan bagian atas. Tetap tidak bergerak. Kenapa bisa begini? Aku mengambil surat kakek lagi. Kubaca berkali-kali. Tidak ada petunjuk bagaimana cara membuka kotak tersebut. Yang ada hanya petunjuk menemukannya. Saat itulah ponselku berdering. Pak Hendra. Nadia, kamu sudah menemukan sesuatu. Aku terdiam. Beliau rupanya sudah bisa menebak. Pak, saya menemukan sebuah kotak besi. Apakah sudah dibuka? Belum bisa. Bagus. Aku mengernyit. Bagus. Itu berarti kotaknya masih utuh. Aku semakin bingung. Memangnya kenapa? Karena kalau kotak itu pernah terbuka sebelumnya, berarti semuanya sudah terlambat. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Maksud Bapak apa? Pak Hendra menarik napas panjang. Nadia, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Apa? Beberapa bulan sebelum meninggal, Pak Surya meminta saya menyelidiki keadaan perusahaan keluarga. Aku terdiam. Beliau curiga ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Ternyata selama bertahun-tahun ada aset keluarga yang dijual diam-diam. Aku membelalak. Dijual? Iya. Siapa yang menjualnya? Itulah yang belum berhasil kami buktikan. Aku langsung teringat pertengkaran kecil yang sering terjadi antara para paman setiap kali membahas bisnis keluarga. Dulu aku mengira itu hanya perbedaan pendapat. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar. Pak Hendra melanjutkan. Pak Surya juga menemukan beberapa laporan keuangan yang tidak sesuai. Berapa banyak aset yang hilang? Cukup banyak. Aku memejamkan mata. Pantas saja kakek sering terlihat murung beberapa bulan terakhir. Beliau ternyata sedang menyelidiki keluarganya sendiri. Tapi, Pak Hendra kembali berbicara. Saya yakin orang yang mengambil aset-aset itu juga sedang mencari kotak yang sekarang ada padamu. Tanganku refleks memegang kotak besi. Kenapa? Karena kemungkinan besar seluruh bukti ada di dalam sana. Seketika bulu kuduku berdiri. Kalau benar isi kotak itu adalah bukti, berarti bukan hanya soal warisan yang sedang diperebutkan. Seseorang sedang berusaha menutupi kejahatan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Belum sempat aku mencerna semua ucapan Pak Hendra, tiba-tiba terdengar suara benda pecah dari arah teras depan. Prang! Aku menoleh kaget. Sebuah batu besar tergeletak di lantai ruang tamu. Kaca jendela rumahku hancur berantakan. Di antara pecahan kaca, terdapat sebuah amplop putih. Dengan tangan gemetar aku mengambilnya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Hanya satu kalimat yang ditulis menggunakan huruf kapital. Kalau masih ingin selamat, serahkan kotak itu sebelum terlambat. Aku langsung menoleh ke arah luar rumah. Namun jalanan sudah sepi. Orang yang melempar batu itu telah menghilang tanpa jejak. Tanganku masih gemetar menggenggam surat ancaman itu.
Pecahan kaca berserakan di lantai ruang tamu, sementara angin malam masuk melalui jendela yang sudah berlubang. Aku segera mengunci pintu depan dan mematikan semua lampu rumah, menyisakan satu lampu kecil di dapur. Untuk pertama kalinya sejak kakek meninggal, aku benar-benar merasa takut. Ini bukan lagi sekadar perebutan warisan. Seseorang jelas ingin mendapatkan kotak besi itu, apapun caranya. Aku mengambil sapu dan mulai membersihkan pecahan kaca. Di tengah pekerjaanku, mataku tertuju pada sebuah benda kecil yang ikut terlempar masuk bersama batu. Sebuah flash disk hitam. Ukurannya tidak lebih besar dari ibu jari. Aku mengernyit. Tadi rasanya tidak ada. Aku mengambilnya lalu membersihkan debu yang menempel. Tidak ada tulisan apapun di permukaannya. Aku segera mengambil laptop lamaku yang sudah beberapa tahun kupakai untuk mencatat pesanan toko bunga. Dengan sedikit ragu, aku memasukkan flash disk itu. Hanya ada satu folder. Namanya sederhana. Lihat sebelum terlambat. Dadaku mulai berdebar. Kubuka folder itu. Di dalamnya hanya terdapat satu file video berdurasi hampir 20 menit. Tanggal rekamannya membuatku membeku. 4 bulan sebelum kakek meninggal. Aku menekan tombol putar. Layar menampilkan ruang kerja kakek. Awalnya ruangan tampak kosong. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Paman Arman masuk lebih dulu. Disusul Paman Dedi. Lalu Bibi Ratna. Aku menaikkan volume. Suara mereka terdengar cukup jelas. Kalau ayah tetap tidak mau menjual tanah itu, kita akan kesulitan menutup utang. Aku langsung menoleh ke layar. Itu suara Paman Dedi. Paman Arman menjawab dengan nada kesal. Ayah terlalu keras kepala. Bibi Ratna ikut berbicara. Yang penting jangan sampai beliau tahu uang perusahaan sudah hampir habis. Aku membelalak. Mereka saling berpandangan beberapa detik. Kemudian Paman Arman mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Kalau semua tanda tangan ini lolos, ayah tidak akan sadar. Bagaimana kalau ketahuan? Tanya Bibi Ratna. Tenang saja. Aku menahan napas. Selama Nadia terus sibuk mengurus ayah di rumah sakit, dia tidak akan tahu apa-apa. Mendengar namaku disebut, tubuhku langsung menegang. Video terus berjalan. Mereka ternyata membahas penjualan beberapa aset keluarga tanpa sepengetahuan kakek. Jumlah uang yang disebutkan membuatku tidak percaya. Puluhan miliar rupiah. Aku memegang mulutku sendiri. Selama ini kakek memang benar. Ada sesuatu yang disembunyikan. Video berhenti mendadak. Aku mengulanginya sekali lagi. Tidak ada bagian lain. Hanya percakapan itu. Aku segera menelepon Pak Hendra. Begitu beliau mengangkat, aku langsung berkata, Pak, saya menemukan rekaman. Rekaman apa? Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang kulewatkan. Pak Hendra terdiam cukup lama. Lalu bagaimana menurut Bapak? Nadia, rekaman itu sangat penting. Tapi siapa yang mengirimnya? Itu yang membuat saya heran. Beliau terdengar berpikir. Kalau pelaku ingin menghancurkanmu, dia tidak mungkin mengirim bukti seperti itu. Berarti masih ada orang yang membantu saya. Bisa jadi. Aku kembali melihat layar laptop. Pak, apakah rekaman ini cukup untuk membuktikan mereka bersalah? Belum. Kenapa? Video itu hanya menunjukkan percakapan. Lalu, kita masih membutuhkan bukti transaksi, dokumen asli, atau saksi. Aku mengangguk pelan meski beliau tidak bisa melihatku. Jangan beritahu siapapun tentang rekaman itu. Baik. Tidak terkecuali Maya. Aku terdiam. Maya juga. Untuk sementara, jangan percaya kepada siapapun. Sambungan telepon berakhir. Aku segera menyalin file video itu ke dua flash disk lain sebagai cadangan. Satu kusimpan di dalam pot bunga besar di halaman belakang. Satu lagi kuselipkan di bawah laci toko bungaku. Sedangkan flash disk asli kumasukkan ke dalam kotak besi. Aku berharap tempat itu cukup aman. Keesokan paginya aku membuka toko seperti biasa. Aku berusaha bersikap normal. Kalau orang yang mengirim ancaman sedang mengawasiku, aku tidak boleh terlihat panik. Belum 1 jam toko buka, seseorang datang. Maya. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Nadia. Aku tersenyum tipis. Mau pesan bunga? Ia menggeleng. Aku ingin bicara. Aku mempersilahkannya masuk. Sudah lama kami tidak mengobrol berdua. Sejak pembacaan wasiat,
Maya memang tidak pernah ikut memarahiku. Tetapi ia juga tidak pernah membelaku. Ada apa? Maya tampak gelisah. Aku semalaman tidak bisa tidur. Kenapa? Ayah dan Om Arman bertengkar. Aku langsung memperhatikannya. Mereka bertengkar soal apa? Soal sebuah kotak. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Mereka bilang kotak itu harus ditemukan sebelum kamu sempat membukanya. Aku berusaha tetap tenang. Aku tidak mengerti. Maya menghela napas. Nadia, aku memang tidak tahu isi wasiat itu sebelumnya. Aku percaya. Tapi semalam aku tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Apa yang mereka katakan? Maya menatapku beberapa detik, lalu berkata lirih. Om Arman bilang kalau kotak itu sampai terbuka, hidup mereka semua akan selesai. Aku belum sempat bertanya lebih jauh. Tiba-tiba dari luar toko terdengar suara ban mobil berdecit keras. Sret! Disusul benturan yang sangat keras. Brak! Kami berdua spontan berlari keluar. Motor yang biasa kupakai setiap hari tergeletak hancur di pinggir jalan. Sementara sebuah mobil hitam melaju kencang meninggalkan lokasi tanpa berhenti sedikit pun. Di atas jok motorku yang sudah ringsek, terselip secari kertas. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Isinya hanya satu kalimat. Peringatan berikutnya bukan untuk motormu. Aku memandangi motorku yang sudah ringsek dengan napas memburu. Beberapa warga mulai berdatangan karena mendengar suara benturan yang keras. Bu, tadi mobilnya sengaja nabrak. Iya. Dia malah nambah gas. Plat nomornya kelihatan nggak? Semua orang saling bertanya, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengingat nomor kendaraan itu. Mobil hitam tersebut melaju terlalu cepat. Maya berdiri di sampingku dengan wajah pucat. Nadia, ini bukan kecelakaan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Seorang polisi yang sedang berpatroli kebetulan melintas dan berhenti untuk membantu mengatur kerumunan. Setelah mendengar penjelasan beberapa saksi, beliau menyarankan agar aku membuat laporan resmi. Namun entah kenapa, aku ragu. Kalau memang pelakunya berasal dari keluargaku sendiri, mereka pasti sudah menyiapkan alibi. Meski begitu, aku tetap mengikuti prosedur. Setidaknya kejadian ini akan tercatat secara hukum. Setelah polisi pergi, Maya menggenggam lenganku. Nadia, kamu jangan pulang sendirian. Aku baik-baik saja. Kamu nggak baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Sudah lama tidak ada anggota keluarga yang mengkhawatirkanku seperti itu. Nadia. Suara Maya mengecil. Aku sebenarnya ingin mengatakan sesuatu sejak kemarin. Apa? Ia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Waktu pembacaan wasiat selesai, Om Arman diam-diam menemui Pak Hendra. Aku mengernyit. Ngapain? Aku nggak dengar jelas. Tapi Om sempat menawarkan sesuatu. Menawarkan? Sepertinya uang. Dadaku langsung terasa sesak. Pak Hendra menolak. Maya mengangguk. Om keluar dengan wajah marah. Informasi itu membuat pikiranku semakin kacau. Berarti sejak hari pertama, mereka memang sudah berusaha mendapatkan semua dokumen yang berkaitan dengan warisan. Aku mengantar Maya sampai ke depan tokonya. Sebelum pergi, ia berkata pelan. Kalau kamu butuh bantuan, telepon aku. Aku mengangguk. Terima kasih. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak benar-benar sendirian. Malam harinya aku kembali membuka kotak besi. Bukan membukanya, karena sampai saat itu aku masih belum menemukan caranya. Aku mengamati setiap sudut kotak menggunakan senter kecil. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Di bagian bawah terdapat ukiran yang sangat tipis. Bukan ukiran, melainkan tulisan. Aku mengambil kaca pembesar milik almarhum suamiku yang dulu sering dipakai memperbaiki jam tangan. Tulisan itu akhirnya terlihat jelas. Lihatlah dari bawah cahaya. Aku mengernyit. Bawah cahaya. Aku mematikan lampu ruang tamu, lalu menyorotkan senter dari bagian bawah kotak. Seketika muncul garis-garis samar yang sebelumnya tidak terlihat. Garis itu membentuk pola seperti teka-teki geser. Aku mencoba menggeser plat besi kecil mengikuti pola tersebut. Klik. Terdengar bunyi pengunci terbuka. Jantungku langsung berdegup kencang. Perlahan kuangkat penutup kotak itu. Di dalamnya tidak ada emas. Tidak ada sertifikat tanah. Tidak ada uang. Hanya beberapa map coklat, sebuah buku harian tua,
beberapa flash disk, dan sebuah album foto yang sudah mulai menguning. Aku mengambil buku harian terlebih dahulu. Di halaman pertama tertulis jelas, catatan pribadi Surya Pranoto. Tanganku kembali gemetar. Aku membuka halaman berikutnya. Isinya bukan cerita kehidupan, melainkan catatan tanggal, nama, nominal uang, dan beberapa kejadian yang ditulis sangat rapi. 15 Januari, Dedi kembali meminta uang. Alasannya untuk modal usaha. Padahal 3 bulan lalu aku sudah memberinya jumlah yang sama. 28 Februari, Arman menjual salah satu gudang tanpa persetujuanku. Ia mengira aku tidak akan mengetahuinya. 12 April, Ratna memalsukan tanda tanganku pada dokumen pinjaman. Aku memilih diam karena tidak ingin mempermalukan anakku sendiri. Aku menutup mulutku. Air mata mulai mengalir. Selama ini kakek mengetahui semuanya. Beliau hanya memilih menyimpannya. Aku membalik beberapa halaman lagi. Semakin kubaca, semakin terasa berat dadaku. Setiap anaknya memiliki catatan sendiri. Kesalahan demi kesalahan. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Namun di halaman terakhir, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Bukan tentang mereka, melainkan tentang diriku. Nadia datang membawakanku sup. Ia tidak tahu hari ini ulang tahunku. Ia hanya berkata, kakek harus cepat sembuh supaya bisa melihat bunga melati di halaman mekar lagi. Anak ini tidak pernah meminta apapun. Air mataku jatuh membasahi halaman buku. Aku masih ingat hari itu. Aku benar-benar lupa kalau itu ulang tahun kakek. Aku hanya datang karena khawatir beliau belum makan. Kubaca lagi halaman berikutnya. Kalau suatu hari Nadia membaca buku ini, berarti dugaanku benar. Anak-anakku akan mengejar harta lebih dulu daripada mencari alasan mengapa aku membuat keputusan ini. Aku menangis semakin keras. Semua sudah dipikirkan kakek jauh sebelum beliau meninggal. Namun tepat ketika aku hendak membuka map coklat pertama, listrik rumah tiba-tiba padam. Brak! Seluruh rumah gelap gulita. Beberapa detik kemudian terdengar suara pagar depan berderit pelan. Trek! Bulu kuduku langsung berdiri. Ada seseorang yang baru saja masuk ke halaman rumahku. Dan suara langkah itu, semakin lama semakin mendekati pintu depan. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Aku mematung. Rumah benar-benar gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela yang pecah 2 hari lalu. Tanpa sadar aku memeluk buku harian dan map coklat itu ke dadaku. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Aku tidak berani menjawab. Beberapa detik kemudian terdengar suara seseorang memanggil namaku. Nadia. Aku langsung mengenali suara itu. Pak Hendra. Aku mengembuskan napas lega, tetapi tidak langsung membuka pintu. Pak, benar Pak Hendra? Iya. Cepat buka. Jangan nyalakan lampu dulu. Aku sedikit bingung, tetapi tetap membuka pintu dengan hati-hati. Pak Hendra masuk sambil beberapa kali melihat ke arah jalan. Beliau langsung menutup pintu kembali. Waktu saya sampai, ada mobil hitam parkir sekitar 50 meter dari rumahmu. Dadaku kembali berdebar. Mobil hitam. Iya. Begitu melihat mobil saya, mereka langsung pergi. Aku menceritakan listrik yang tiba-tiba padam. Pak Hendra mengangguk pelan. Sepertinya seseorang sengaja mematikan MCB dari luar. Kami memeriksa kotak listrik di samping rumah. Benar saja. MCB utama dalam posisi turun. Bukan karena korsleting, melainkan sengaja dimatikan. Aku merasakan napasku mulai tidak teratur. Pak, mereka benar-benar mengincar rumah saya. Yang mereka incar bukan rumahmu. Beliau menatap kotak besi di atas meja. Mereka mengincar isi itu. Setelah listrik kembali menyala, kami duduk di ruang tamu. Pak Hendra mengenakan sarung tangan tipis sebelum membuka map pertama. Aku memperhatikannya dengan heran. Kenapa harus pakai sarung tangan? Supaya sidik jari yang ada di dokumen tetap aman. Aku baru menyadari betapa hati-hatinya beliau. Map pertama berisi puluhan fotokopi sertifikat tanah. Namun beberapa lembar diberi tanda stabilo merah. Pak Hendra membandingkan satu persatu. Wajahnya perlahan berubah serius. Ini. Ada apa, Pak? Nomor sertifikatnya berbeda. Maksudnya. Tanahnya sama. Tapi. Nomor dokumen aslinya diganti. Aku tidak mengerti. Beliau menjelaskan pelan. Artinya pernah dibuat dokumen pengganti.
Untuk apa? Bisa jadi untuk memindahkan kepemilikan secara diam-diam. Aku mulai memahami arah pembicaraan itu. Kalau benar demikian, berarti ada seseorang yang sengaja memalsukan dokumen. Pak Hendra membuka map kedua. Kali ini isinya jauh lebih mengejutkan. Slip transfer bank, bukti pembayaran, fotokopi cek. Semuanya bernilai miliaran rupiah. Di bagian bawah salah satu slip tertulis sebuah nama perusahaan. PT Bintang Nusantara. Perusahaan apa ini, Pak? Pak Hendra langsung terdiam. Beliau seperti mengenali nama tersebut. Pak, saya pernah mendengar nama ini. Dari mana? Perusahaan ini pernah mengikuti lelang salah satu aset keluarga. Lalu, yang mengurusnya? Beliau berhenti bicara. Siapa? Arman. Ruangan kembali sunyi. Aku mulai merasa seluruh potongan teka-teki perlahan saling terhubung. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Kalau memang semua bukti ini sudah dimiliki kakek, mengapa beliau tidak melaporkan anak-anaknya? Seolah bisa membaca pikiranku, Pak Hendra membuka halaman terakhir buku harian. Di sana terselip secarik surat kecil. Beliau menyerahkannya kepadaku. Ini khusus untukmu. Aku membacanya perlahan. Nadia. Kalau kamu sudah sampai pada bagian ini, berarti kamu mulai mengetahui mengapa kakek kecewa kepada anak-anak kakek. Bukan uang yang membuat mereka berubah. Uang hanya memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya. Air mataku kembali jatuh. Kalau saja mereka mau mengaku dan memperbaiki semuanya, kakek tidak akan pernah mencabut hak mereka. Aku menggigit bibir. Sebenarnya kakek pernah memberi mereka kesempatan. Namun mereka memilih menyembunyikan semuanya. Tiba-tiba ponsel Pak Hendra bergetar. Beliau melihat layarnya. Ekspresinya langsung berubah. Kenapa, Pak? Beliau tidak langsung menjawab. Pak, ada yang masuk ke kantor saya. Apa? Ruang arsip. Aku membelalak. Dicuri. Petugas keamanan baru menelepon. Yang diambil apa? Beliau menatapku. Seluruh dokumen asli surat wasiat. Darahku terasa berhenti mengalir. Kalau dokumen aslinya hilang, mereka bisa mencoba menggugat keabsahan salinannya. Tapi masih ada Bapak sebagai saksi. Pak Hendra mengangguk. Itulah sebabnya saya khawatir. Maksud Bapak? Beliau menarik napas panjang. Kalau mereka sudah berani mencuri dokumen resmi. Beliau berhenti beberapa detik. Langkah berikutnya kemungkinan bukan lagi menyasar dokumen. Aku mulai memahami maksudnya. Mereka akan menyasar orang yang menyimpan kebenaran. Pak Hendra mengangguk pelan. Termasuk saya. Belum sempat kami melanjutkan pembicaraan. Ponselku ikut berdering. Nomor tidak dikenal. Entah mengapa aku merasa harus mengangkatnya. Halo. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas seseorang. Beberapa detik kemudian terdengar suara yang sengaja diubah menggunakan alat. Nadia. Aku memegang ponsel semakin erat. Siapa ini? Kamu masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Serahkan semua dokumen yang ada di kotak besi. Kalau tidak, suara di seberang tertawa pelan. Besok pagi, kamu akan kehilangan satu-satunya orang yang masih membantumu. Sambungan langsung terputus. Aku dan Pak Hendra saling berpandangan. Belum sempat kami mencerna ancaman itu, terdengar suara sirene ambulans melintas di depan rumah. Anehnya, ambulans itu berhenti tepat di depan pagar. Lalu dua petugas turun tergesa-gesa sambil bertanya kepada tetanggaku. Rumah Pak Hendra yang mana? Kami mendapat laporan beliau mengalami kecelakaan. Aku dan Pak Hendra langsung saling menatap. Beliau berdiri di hadapanku. Dalam keadaan sehat. Kalau begitu, siapa yang sengaja mengirim laporan palsu itu? Dan untuk tujuan apa? Aku dan Pak Hendra langsung keluar rumah. Dua petugas ambulans itu tampak kebingungan. Maaf, siapa yang melaporkan kecelakaan Pak Hendra? Tanyaku. Salah seorang petugas membuka aplikasi di ponselnya. Kami menerima panggilan sekitar 15 menit yang lalu. Pelapor mengatakan korban mengalami kecelakaan di depan rumah ini. Pak Hendra menggeleng. Itu laporan palsu. Petugas itu terlihat lega sekaligus kesal. Belakangan memang mulai sering ada laporan seperti ini. Tapi biasanya pelaku menggunakan nomor yang tidak bisa kami hubungi kembali. Setelah meminta maaf, ambulans itu pun pergi.
Aku memandangi lampu rotatornya yang semakin menjauh. Pak. Iya. Ini bukan sekadar teror. Pak Hendra mengangguk. Mereka sedang menguji kita. Menguji? Mereka ingin tahu apakah aku benar-benar bersamamu malam ini. Aku baru menyadari maksudnya. Kalau tadi Pak Hendra tidak keluar rumah, mungkin mereka akan mengira ancaman itu gagal. Namun begitu kami muncul di depan pagar, orang yang mengawasi dari kejauhan kini tahu bahwa kami masih bekerja sama. Pak Hendra melihat jam tangannya. Nadia, mulai malam ini kamu tidak boleh tinggal sendirian. Tapi, ini bukan permintaan. Beliau berbicara dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ini demi keselamatanmu. Keesokan paginya kami bertemu di kantor Pak Hendra. Kantornya memang tidak besar, tetapi semua dokumen tersusun rapi. Sayangnya, ruang arsip sudah dipasang garis polisi. Salah seorang penyidik sedang memeriksa bekas congkelan pada jendela belakang. Aku melihat beberapa map berserakan di lantai. Apa semua dokumen hilang? Tanyaku. Pak Hendra menggeleng. Yang diambil hanya satu brankas kecil. Isinya dokumen asli wasiat. Aku menghela napas panjang. Pelakunya benar-benar tahu apa yang dicari. Seolah mereka sudah mengenal isi kantor ini. Saat itulah seorang penyidik mendekati kami. Pak Hendra. Iya, Pak. Kami menemukan sidik jari. Aku dan Pak Hendra saling berpandangan. Bagus kalau begitu. Tapi, kalimat berikutnya membuat suasana berubah. Sidik jari itu milik seseorang yang sering berada di kantor ini. Pak Hendra tampak heran. Siapa? Penyidik membuka catatan. Saudara Bima. Aku mengernyit. Siapa Bima? Pak Hendra terlihat tidak percaya. Bima adalah asisten saya. Sudah berapa lama dia bekerja di sini? Hampir 8 tahun. Aku memandangi wajah Pak Hendra. Beliau benar-benar terkejut. Mustahil. Penyidik melanjutkan. Kami belum mengatakan dia pelakunya. Lalu kenapa sidik jarinya ada di sana? Karena dia memang bekerja di kantor ini. Aku mengangguk pelan. Penjelasan itu masuk akal. Namun penyidik kembali berkata, yang membuat kami curiga adalah beliau menunjukkan sebuah foto. Brankas itu dibuka menggunakan kode yang benar. Aku langsung mengerti maksudnya. Kalau tidak dirusak, kalau tidak dipaksa, berarti ada orang yang mengetahui kode brankas. Dan orang itu pasti orang dekat. Sore harinya Pak Hendra berhasil menghubungi Bima. Namun teleponnya tidak aktif. Kami mencoba mendatangi rumah kontrakannya. Kosong. Tetangga mengatakan Bima sudah pergi sejak pagi buta sambil membawa 2 koper besar. Pak Hendra terduduk lemas di kursi teras kontrakan. 8 tahun. Beliau bergumam pelan. 8 tahun dia bekerja dengan saya. Aku ikut merasa kecewa. Kadang pengkhianatan memang datang dari orang yang paling dipercaya. Dalam perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Nomor Maya. Nadia, kamu di mana? Masih di jalan. Jangan pulang dulu. Kenapa? Maya terdengar panik. Ayah, Om Arman, sama beberapa orang lagi sekarang ada di rumahmu. Aku langsung menoleh ke arah Pak Hendra. Mereka ngapain? Aku nggak tahu. Tapi mereka membawa tukang kunci. Jantungku langsung berdetak kencang. Mereka mau masuk ke rumahku. Iya. Tanpa berpikir panjang, Pak Hendra memutar mobil. Kami melaju secepat mungkin. Sepanjang perjalanan aku terus berdoa. Semoga kotak besi itu masih aman. 10 menit kemudian kami tiba. Benar saja. Pintu rumahku sudah terbuka. Beberapa tetangga berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan. Aku langsung turun dari mobil. Paman. Semua orang menoleh. Paman Arman terlihat sama sekali tidak terkejut melihatku. Nah, pemilik rumahnya sudah datang. Apa yang kalian lakukan? Paman Dedi menjawab santai. Kami cuma ingin mengambil barang milik keluarga. Masuk rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum. Fajar tertawa kecil. Rumah itu juga dibeli dari uang keluarga. Aku mengepalkan tangan. Itu rumah peninggalan suamiku. Mereka saling berpandangan. Lalu Paman Arman mengeluarkan secari kertas. Kami punya surat. Aku mengambilnya. Ternyata hanya surat pernyataan buatan sendiri yang ditandatangani beberapa anggota keluarga.
Bukan surat dari pengadilan. Bukan pula surat resmi. Kertas ini tidak punya kekuatan hukum. Pak Hendra maju selangkah. Saya sarankan Bapak Ibu segera keluar dari rumah klien saya. Paman Arman tersenyum tipis. Kalau tidak, saya akan laporkan sebagai tindakan memasuki pekarangan tanpa izin. Suasana mulai memanas. Saat itulah terdengar suara dari dalam rumah. Ketemu. Aku spontan menoleh. Fajar keluar dari kamarku sambil membawa kotak besi hitam peninggalan kakek. Tubuhku langsung lemas. Bagaimana mungkin? Kotak itu kusimpan di tempat yang tidak mungkin mereka ketahui. Fajar mengangkat kotak itu tinggi-tinggi sambil tersenyum puas. Jadi, ini yang selama ini kamu sembunyikan. Aku belum sempat bergerak. Tiba-tiba sebuah suara lain terdengar dari belakang kerumunan. Jangan sentuh kotak itu. Semua orang menoleh bersamaan. Seorang pria tua berambut putih berjalan perlahan mendekat. Begitu melihat wajahnya, Pak Hendra langsung membelalak. Beliau berbisik pelan dengan suara bergetar. Tidak mungkin, bukankah Bapak sudah meninggal 15 tahun yang lalu? Semua orang terpaku. Pria tua itu berjalan perlahan dengan bantuan tongkat kayu. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, tetapi tatapannya masih tajam. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun ada wibawa yang membuat suasana mendadak sunyi. Pak Hendra tampak paling terkejut. Bapak? Pria itu tersenyum tipis. Hendra, ternyata kamu masih mengingatku. Suara itu tenang, namun cukup membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke arah Pak Hendra. Pak, siapa beliau? Pak Hendra menelan ludah sebelum menjawab. Beliau Pak Rahmat. Pak Rahmat. Sahabat sekaligus mantan rekan bisnis kakekmu. Aku mengernyit. Tapi tadi Bapak bilang. Semua orang mengira beliau meninggal 15 tahun lalu. Kerumunan mulai saling berbisik. Paman Arman tampak gelisah. Wah, ini pasti orang suruhan Nadia. Pak Rahmat menggeleng pelan. Arman, sejak kecil kamu memang paling mudah berburuk sangka. Kalimat itu membuat wajah Paman Arman berubah. Kamu kenal saya? Pak Rahmat tersenyum. Aku menggendongmu waktu usiamu belum genap 1 tahun. Kini bukan hanya aku yang terkejut. Paman Dedi dan Bibi Ratna mulai saling berpandangan. Pak Rahmat menghentikan langkahnya tepat di depan Fajar yang masih memegang kotak besi. Turunkan kotak itu. Fajar tertawa sinis. Memangnya siapa Bapak? Aku orang yang diminta Surya menjaga rahasianya. Suasana kembali hening. Nama kakek disebut begitu saja, tanpa rasa ragu. Pak Hendra mengangguk pelan seolah mulai memahami sesuatu. Jadi, selama ini Bapak bersembunyi? Bukan bersembunyi. Pak Rahmat tersenyum tipis. Surya yang memintaku menghilang. Aku semakin bingung. Maksudnya? Pak Rahmat menatapku. Nadia, kakekmu tahu ada orang yang berusaha menguasai seluruh hartanya jauh sebelum beliau jatuh sakit. Sejak kapan? Hampir 6 tahun. Aku membelalak. 6 tahun? Berarti jauh sebelum kondisi kesehatan kakek menurun. Pak Rahmat melanjutkan. Surya mulai curiga ketika beberapa aset keluarga berpindah tangan tanpa persetujuannya. Paman Dedi langsung menyela. Itu fitnah. Pak Rahmat menatapnya tanpa emosi. Kalau memang fitnah, kenapa wajahmu pucat? Paman Dedi langsung terdiam. Pak Rahmat mengulurkan tangan. Berikan kotak itu. Fajar justru memeluk kotak besi semakin erat. Kalau memang isinya bukti, kenapa harus saya serahkan? Karena kotak itu bukan milikmu. Tapi warisannya juga belum tentu milik Nadia. Pak Hendra langsung mengeluarkan salinan wasiat. Secara hukum, sampai ada putusan pengadilan yang berbeda, seluruh isi kotak itu adalah hak Ibu Nadia. Fajar menggertakkan giginya. Ayah, kita jangan kalah. Paman Arman memberi isyarat pelan. Fajar tiba-tiba berbalik dan berlari menuju mobil. Fajar! Aku spontan mengejarnya. Namun baru beberapa langkah, Pak Rahmat berteriak, "Jangan!" Belum sempat Fajar membuka pintu mobil, suara sirene polisi terdengar dari ujung jalan. 2 mobil polisi berhenti tepat di depan rumah. Beberapa petugas turun dengan cepat. Sore, kami menerima laporan adanya dugaan perusakan dan memasuki rumah tanpa izin. Paman Arman tampak panik. Ini hanya urusan keluarga. Salah seorang petugas menggeleng. Kalau sudah ada dugaan tindak pidana, ini bukan sekadar urusan keluarga.
Fajar perlahan meletakkan kembali kotak besi itu. Petugas kemudian meminta semua orang menunjukkan identitas. Di tengah pemeriksaan, Pak Rahmat mendekat kepadaku. Nadia. Iya. Masih ada satu map yang belum kamu buka, bukan? Aku mengangguk. Iya. Itu yang paling penting. Apa isinya? Bukan bukti kejahatan. Lalu, bukti alasan kenapa Surya memilihmu. Dadaku langsung berdegup. Sejak awal, itulah pertanyaan yang terus menghantuiku. Mengapa aku? Mengapa bukan anak-anaknya? Mengapa bukan cucu yang lain? Pak Rahmat tersenyum tipis. Besok pagi, buka map terakhir itu di hadapan semua keluargamu. Kenapa harus di depan mereka? Karena hanya dengan cara itu, tidak akan ada lagi yang bisa memutarbalikkan kebenaran. Aku menggenggam map coklat yang sejak tadi kubawa. Rasanya semakin berat. Seolah seluruh jawaban yang kucari selama ini memang berada di dalamnya. Saat polisi mulai meminta keterangan satu persatu, ponsel Pak Hendra bergetar. Beliau melihat layarnya. Lalu wajahnya langsung berubah pucat. Ada apa, Pak? Beliau memperlihatkan layar ponselnya kepadaku. Itu adalah notifikasi dari bank. Salah satu rekening perusahaan keluarga baru saja melakukan transaksi senilai hampir 23 miliar rupiah. Yang membuatku tercekat bukan jumlah uangnya, melainkan nama orang yang memberikan persetujuan transaksi. Di layar tertulis jelas, disetujui oleh Surya Pranoto. Aku menatap layar itu tanpa berkedip. Kakek sudah meninggal. Kalau begitu, siapa yang baru saja menggunakan identitas beliau untuk mencairkan uang sebesar itu? Aku terus menatap layar ponsel Pak Hendra. Nama itu masih terpampang jelas. Disetujui oleh Surya Pranoto. Jantungku berdetak semakin cepat. Itu tidak mungkin. Gumamku. Pak Hendra segera menghubungi pihak bank melalui nomor khusus yang biasa digunakan untuk nasabah prioritas. Setelah memperkenalkan diri, beliau meminta transaksi tersebut diblokir sementara. Beberapa menit kemudian, wajahnya semakin serius. Mereka bilang transaksi itu menggunakan surat kuasa lama yang tersimpan di bank. Surat kuasa? Tanyaku. Iya. Tetapi seharusnya surat kuasa itu otomatis tidak berlaku setelah Pak Surya meninggal. Lalu kenapa masih bisa dipakai? Itu yang harus kita cari tahu. Polisi yang sejak tadi berada di rumahku akhirnya ikut mendengar pembicaraan kami. Salah satu penyidik meminta Pak Hendra menunjukkan bukti notifikasi tersebut. Kami akan meminta bank menunda pencairan sampai statusnya jelas. Aku mengembuskan napas lega. Setidaknya uang itu belum sepenuhnya hilang. Keesokan paginya, sesuai pesan Pak Rahmat, seluruh keluarga kembali berkumpul di rumah peninggalan kakek. Kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi senyum palsu. Tidak ada lagi basa-basi. Di ruang tamu hanya ada tatapan penuh curiga. Paman Arman duduk dengan wajah tegang. Paman Dedi terus menggoyangkan kakinya. Bibi Ratna beberapa kali mengusap telapak tangannya yang berkeringat. Di sisi lain ruangan, polisi dan Pak Hendra ikut menyaksikan. Pak Rahmat berdiri di dekat jendela. Beliau menatapku lalu mengangguk pelan. Silakan. Aku menarik napas panjang. Tanganku perlahan membuka map coklat terakhir. Di dalamnya hanya ada 2 lembar surat. Surat pertama ditujukan kepada seluruh keluarga. Aku mulai membacanya. Untuk anak-anakku. Kalau kalian mendengar surat ini dibacakan, berarti kalian gagal memahami pelajaran paling sederhana yang selalu ayah ajarkan. Ruangan langsung hening. Ayah tidak pernah berniat menghukum siapapun. Ayah hanya ingin melihat siapa yang masih menganggap keluarga lebih penting daripada harta. Aku melanjutkan membaca. Selama 6 tahun terakhir, ayah mengetahui banyak aset keluarga dijual tanpa izin. Beberapa tanda tangan ayah dipalsukan. Beberapa pinjaman dilakukan atas nama ayah. Paman Dedi menundukkan kepala. Paman Arman mengepalkan tangan. Ayah sengaja tidak melapor kepada polisi karena berharap kalian mau mengaku sendiri. Tetapi sampai hari terakhir hidup ayah, tidak ada seorang pun yang datang untuk berkata jujur. Air mata Bibi Ratna mulai mengalir. Aku membuka lembar berikutnya. Surat itu ditujukan khusus kepadaku. Nadia. Kalau kamu membaca bagian ini, berarti kamu tetap memilih menjaga amanat kakek meski semua orang memusuhimu. Aku menggigit bibir menahan tangis. Banyak orang mengira ayah memilihmu karena kamu paling dekat denganku. Mereka salah. Seluruh ruangan memandang ke arahku.
Ayah memilihmu karena hanya kamu yang datang tanpa pernah meminta apapun. Aku teringat semua kenangan bersama kakek. Membawakan makanan, mengantar kontrol, menemani beliau duduk di taman. Hal-hal kecil yang bahkan tidak pernah kuanggap istimewa. Saat anak-anakku datang, yang mereka bicarakan adalah tanah, perusahaan, dan uang. Saat kamu datang, yang kamu tanyakan hanya satu. Kakek hari ini sudah makan belum? Tangisku pecah. Ruangan tetap sunyi. Itulah hari ketika ayah memutuskan siapa yang paling pantas menjaga hasil kerja keras keluarga ini. Aku menutup surat perlahan. Tidak ada satupun yang berbicara. Beberapa detik kemudian, Pak Rahmat mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Ini rekaman yang diminta Surya untuk diputar jika suatu hari keluarganya masih saling memperebutkan warisan. Video diputar di televisi ruang tamu. Wajah kakek muncul di layar. Beliau tampak lebih kurus, tetapi senyumnya masih sama. Kalau kalian sedang menonton ini, berarti Nadia berhasil menjaga amanatku. Beliau berhenti sejenak. Jangan salahkan Nadia. Salahkan keserakahan kalian sendiri. Ruangan terasa semakin sesak. Warisan terbesar yang kutinggalkan bukan rumah, bukan tanah, dan bukan uang. Warisan terbesar adalah nama baik keluarga. Beliau menghela napas. Kalau kalian masih mau menjadi keluarga, mintalah maaf kepada Nadia. Bukan karena dia menerima hartaku, tetapi karena kalian telah menghakiminya tanpa mencari kebenaran. Video berakhir. Tidak ada musik. Tidak ada kata-kata lain. Hanya layar hitam. Beberapa saat kemudian, Paman Dedi berdiri. Air matanya jatuh. Nadia. Suara beliau bergetar. Paman minta maaf. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya penyesalan. Bibi Ratna ikut menangis. Aku juga minta maaf. Namun Paman Arman masih diam. Beliau menatap lantai cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Ayah benar. Kalimat itu singkat, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Seminggu kemudian, hasil penyelidikan polisi keluar. Transaksi 23 miliar rupiah berhasil digagalkan. Pelakunya ternyata menggunakan dokumen lama yang telah dipalsukan dengan bantuan mantan asisten Pak Hendra, Bima. Semua bukti mengarah pada jaringan yang selama ini membantu memindahkan aset keluarga secara ilegal. Mereka akhirnya diproses secara hukum. Sementara itu, aku membuat keputusan yang tidak diduga siapapun. Aku tidak menjual rumah peninggalan kakek. Aku tidak membagi uang begitu saja. Sebagian aset yang memang terbukti milik keluarga tetap dikelola secara transparan melalui sebuah yayasan keluarga sesuai pesan kakek, sementara aset yang berkaitan dengan tindak pidana diselesaikan melalui proses hukum. Di halaman belakang rumah, bunga melati kesukaan nenek kembali bermekaran. Aku duduk di bangku yang dulu sering ditempati kakek. Angin sore berembus pelan. Untuk pertama kalinya sejak beliau pergi, aku bisa tersenyum. Kini aku benar-benar memahami maksud pesan terakhirnya. Warisan memang bisa membuat orang saling berebut, tetapi ketulusanlah yang menentukan siapa yang benar-benar pantas menjaganya. Kalau bukan karena kakek, mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa harta paling berharga yang beliau tinggalkan bukanlah miliaran rupiah, melainkan kesempatan untuk memilih tetap menjadi manusia yang jujur, bahkan ketika semua orang di sekelilingku memilih jalan yang lebih mudah.